Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala baitihi wa khususan ila Sultani Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an wa khususan ila Jami'ul Rasyidin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karmawajah, wa khususan ila Jami' Madaib al-Arba' Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, wa khususan ila Jami' Ulama'ina wal Islam fi Indonesia, wa khususan ila Jami' Ulama'ina muassis Nahdlatul Ulama, wa khususan ila Jami' Ulama'ina muassis Muhammadiyah wa usuli mu'aframin salsatul akhirin, wa khususan jami' abaina wa ummatina wa jaddatina wa syekhina wa alimina minal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat min masharikil ardi wal magharibi wa min yaminihi ila shimaliha wa min kafila kafilatun adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila ahlina wa qarabatina wa ustadina wa alimina minal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat min masharikil ardi wal magharibi wa min yaminihi ila shimaliha wa min kafila kafilatun adam ila yaumil qiyamah wa nakhusu khususan musannif wa mulaf jadal kitab qabir tughyan syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila untuk keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dohiran wa batinan dan juga selalu diberikan rezeki yang halal dan thayyiban dan mubarakan. Ala dunia biniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila khusus untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita, baik dosa-dosanya, baik kesalahan-kesalahannya, dan semua kekhilafan-kekhilafan-nya. Dan semoga saja Allah SWT senantiasa menerima semua amal ibadahnya, menerima semua amal jariyahnya, dan saat kelak kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dikumpulkan bersama kedua orang tua kita di surganya Allah. Ala dunia biniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arrifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya mujibasain. Terima kasih kepada anak-anakku yang pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah agar kita bisa melaksanakan taklim afkar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah agar selalu bisa belajar dan penuh dengan ketekunan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita buka Syu'bah yang ke-17 dan 18. Syu'bah yang ke-17 dan juga 18. Kalau di kitabnya saya kurang tahu, tapi kalau di PDF ini ini tidak ada halamannya. Halaman 12 ya, di lembar 12. Oke, Syu'bah 17 sampai Syu'bah 18. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arrifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy'batu cabang as-sabi'ata asrata yang ke-17. Apa isi cabang yang ke-17? Yaitu tolabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, kalau ada istilah menuntut ilmu, ini tidak ada batasan usia minimal sampai batasan usia maksimal. Selama orang itu masih diberi hidup oleh Allah, maka harus mencari ilmu, dan ilmu. Tujuannya satu, tidak lain hanya untuk menambah wawasan kita, untuk menambah keilmuan kita, dan untuk menambah apa yang diberikan oleh Allah untuk diri kita. Karena ilmu itu luas, maka terkadang kita ini hanya mengetahui beberapa ilmu kecilnya Allah. Dan tidak mungkin ada orang yang mengetahui semua ilmu yang dimiliki oleh orang di seluruh alam dunia. Tidak mungkin. Oleh karena itu, An Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah, dari Abdillah bin Mas'ud qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man barang siapa ta'allama belajar baban satu bab minal ilmi dari sebuah ilmu, yantafi'u, maka dirinya akan bisa memberikan manfaat bi dengan ilmu tersebut fi akhiratihi wa dunyahu. Tujuannya, ketika kita diberi ilmu oleh Allah, maka ada dua yang tujuan kita. Yang pertama akhirat dan yang kedua adalah dunia. Nah, tujuan akhirat kenapa dimasukkan di yang pertama fi akhiratihi daripada wa dunyahu? Yang pertama, terkadang ilmu yang kita miliki bisa menjadi pahala atau ganjaran bagi kita, dan bisa jadi menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Ada orang yang diberikan ilmu yang tujuannya satu, dia ingin memanfaatkan orang lain, maka dia larinya ke neraka. Terus yang kedua, dia hanya ingin menambah wawasan dan keilmuan, maka larinya ke akhirat. Terus yang kedua, ketika kita memiliki ilmu, maka wa dunyahu, dunianya, kalau kita umpamakan dunia ini adalah permisalan dari sebuah nama uang. Wa dunyahu, bila ilmunya bermanfaat, maka dia akan memperoleh sesuatu dari dunia dirinya sendiri. Nah, ini ketika orang itu mempunyai basic, bisa membuat aksesoris, maka aksesoris ini bisa menjadi penghasilan dan larinya ke duniawi. Terus yang kedua, fi akhirati, dia bisa mempekerjakan orang lain, otomatis dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dengan tujuan, maka dia masuk ke fi akhiratihi. Makanya semua ilmu yang kita miliki ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, yang tujuannya satu, mengharapkan ridha Allah, terus yang kedua mengharapkan agar kita ini mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka kita tularkan kepada orang lain, maka ilmu kita ini bermanfaat sekali untuk orang lain, dan orang lain akan orang lain akan menularkan kembali kepada orang lain, maka ilmu kita ini terus akan digunakan untuk pengembangan keilmuan. Makanya ilmu yang dari awal yang kita miliki
ada namanya Aristoteles dan lain sebagainya. Kalau di Mahatwin Malang ada Ibnu Sina, Averroes, Ibnu Khaldun, itu orang-orang keilmuan. Nah, namanya saja sudah dikenang karena waktu dulu belum ada yang namanya pembukuan mengenai keilmuan. Nah, kita hanya meneruskan dari ilmu yang dimiliki oleh orang terdahulu dan kita tularkan untuk manfaat kepada orang-orang yang setelah generasi kita. Nah, kalau ilmu itu sudah memberikan manfaat kepada tujuan akhirat dan dunianya, karena khairon lahu min umrid dunya, karena maka khairon itu lebih baik min umrid dunya daripada usianya dunia. Kalau di sini dicantumkan sab'ata alafi sanatin, sekitar 7.000 tahun. Wallahu alam, ini hanya prediksi dari para ulama. Apakah 7.000 tahun itu memang benar-benar usianya dunia yang kita tinggal ini? Kalau memang salah, yaitu hanya prediksi dari ijtihadnya para ulama. Nah, kalau memang sudah mempunyai ilmu, maka siyamu nahariya, puasanya di siang harinya dia berpuasa, wa qiyamu layaliya, dan di malamnya dia selalu bertahajud, makbulan, maka ilmunya itu sama dengan orang yang berpuasa di siang hari, sama dengan orang yang bertahajud di pada malam hari. Wairu mardudin, dengan tanpa ditolak. Belajar satu ilmu yang ilmu itu tidak bisa kita dapatkan, kita mendapatkan ilmu yang baru dari ketidaktahuan kita, maka kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Makanya ada perbedaan dalam bahasa Arab. Kata-kata ilmun dengan arofa, dengan alima itu juga berbeda. Alima tahu dan arofa pun juga tahu. Alima kenal, arofa pun juga kenal. Ini ada dua sinonim dalam masalah bahasa Arab. Ilmun, alima, dan arofa. Terus ma farqu bainahuma? Apa perbedaan dari alima dan arofa? Yang kita lihat begini. Di dalam bahasa Arab yang kita pelajari di PKBBA yang waktu semester 1 itu ada mukaddimah yang pertama yang kita buka, namanya ta'aruf. Ya, ta'aruf. Selalu dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ta'aruf. Di buku apapun mengenai bahasa Arab, pasti yang pertama kali adalah bab 1 at-ta'aruf. Artinya perkenalan. Terus apa bedanya dengan ilmu alima? Apakah ada at-ta'alum dalam bahasa Arab? Tidak ada. Terus apa perbedaannya? Yang kita ketahui begini, ketika ada orang yang mengaji terus mengakhiri dengan kalimat wallahu a'lam bissawab. Terus bagaimana Ustaz? Apakah boleh kita ganti wallahu a'lamu dengan kalimat wallahu a'rafu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, ini tidak bolehnya ada suatu sebab. Wallahu a'lamu bissawab. Terus ada lagi dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah membuat manusia, ini ditolak sama para malaikat. Kenapa ya Allah engkau membuat manusia? Jawaban Allah di dalam Al-Quran, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya Allah mengetahui, lebih tahu, inni a'lamu ma la ta'lamun, daripada sesuatu yang tidak pernah engkau ketahui. Dari perbedaan tersebut, maka kita sudah bisa melihat bahwa kata arofa ini diawali dari kata tidak tahu kemudian menjadi tahu. Tidak tahu menjadi tahu. Ini arofa. Makanya di dalam kitab bahasa Arab, Assalamualaikum, waalaikumsalam, masmuka, siapa namamu? Ismi Ahmad, ya kan? Ini ta'aruf, dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau alima yang dimiliki oleh Allah, maka di dalam Al-Asmaul Husna pun juga ada alimun, tidak ada arifun.
alimun, yang alimah, yang dimiliki oleh Allah, ilmu yang dimiliki oleh Allah itu tidak ada awalan yang berbunyi tidak tahu kemudian menjadi tahu. Saya ulang lagi, kalau alimah tidak ada yang diawali dari tidak tahu kemudian menjadi tahu. Yang betul bagaimana? Tahu, dan tahu. Kalau kita sebagai manusia, makanya ada perbedaan dari tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah arafah. Nah, ketika nanti sampean ditanya menggunakan bahasa Arab, hal ta'lamu hadal kitab, sampean harus menjawab, na'am, ana a'rafu. Araftu. Ya, bukan alimtu. Kenapa? Karena arafah ini didahului dari tidak tahu. Kenapa arafah harus kita ucapkan? Karena kita ini adalah manusia. Kemudian kita lanjutkan. Wa'an Mu'ad bin Jabal qala. Mu'ad bin Jabal berkata, qala Rasulullah, Rasul bersabda, ta'allamu, belajarlah al-ilma, sebuah ilmu. Fa inna ta'allamahu lillahi. Bila mana Allah memberikan pengetahuan kepadamu, hasanatun, maka itu adalah satu kebaikan untukmu. Wa dirasatuhu tasbihun, engkau mempelajarinya, maka itu adalah tasbih, seumpama seperti kalian membaca tasbih. Wal bahsu anhu, dan di saat kalian meneliti skripsi, tesis, disertasi, maka itu dianggap sebagai jihad. Wa talabu, dan di saat kalian menuntut ilmu, ibadatun, maka itu dianggap sebagai ibadah. Wa ta'limuhu, sedangkan bila mana engkau mengajarkannya, sodaqotun, maka itu adalah sebagai sodaqah. Wa batluhu li ahlihi, dan bila mana engkau menyerahkan kepada ahlinya, maka kurbatun, itu ada sebagai pendekatan kepada Allah. Wal fikru fil ilmi, berfikir tentang ilmu apapun, ilmu sorof, nahwu, dan yang lain sebagainya yang kalian pelajari di kampus, baik reguler maupun bahasa Arab, yaqtilu asyama, maka itu ada sebagai, maka itu dianggap sama dengan puasa. Wa mudzakaratuhu, dan mempelajarinya, belajar taktilul qiyam, maka sama seperti kalian melaksanakan sholat malam. Ini adalah keistimewaan dari ilmu yang kita tuntut. Makanya ilmu yang kita dapatkan, kalau ada orang yang meninggal dunia di saat mencari ilmu, menuntut ilmu, kayak kalian kuliah, ada yang mondok terus meninggal dunia, insya Allah dirinya termasuk jihad fisabilillah. Wa qala Rasulullah pun bersabda, utlubul ilmah, carilah ilmu, tuntutlah ilmu, walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar, meskipun di antara kamu dengan ilmu tersebut terpisah dengan lautan yang terbuat dari api. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma minal mahdi, tuntutlah ilmu minal mahdi, saat berada di kandungan. Apa yang dituntut? Bukan si kecil yang menuntut ilmu, tapi orang tuanya memberikan keilmuan. Dengan cara apa? Satu, di saat, makanya ada ada beberapa masyarakat ketika 3 bulan ada istilah neloni, terus ketika 7 bulan ada istilah mitoni. Ini tujuannya mendoakan si kecil agar menjadi satu, gantengnya mungkin seperti Nabi Yusuf, terus alimnya seperti Nabi Musa alaihissalam, dan yang sebagainya, dibacakan surat-surat yang dibacakan. Ini untuk penyerapan bahwa yang didengar oleh si jabang bayi yang dalam perut ini adalah sebuah ilmu atau surat-surat dari kalamullah. Jangan sampai ada orang yang mengandung terus ketika mendengarkan orkes ikut nyanyi. Nah, nanti anaknya juga akan mangut-mangut seperti gini di saat mendengarkan orkes atau dangdutan. Makanya ada istilah terapi Al-Quran. Tujuannya apa?
agar si kecil ini terbiasa dan dibiasakan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, menuntut ilmu di dalam kandungan seperti itu. Orang tuanya yang memberikan keilmuan. Ketika si ibunya mengandung, maka si ayah ini harus menjaga betul. Jangan sampai si ibu dan si bayi yang masih dalam kandungan diberi asupan yang hasil dari uang haram kerjanya suami. Jangan sampai, harus bersih ya. Karena ketika kita mendengar bayi yang baru lahir itu bagian kertas putih, betul kertas putihnya dari Allah, cuma yang membuat hitam adalah ulah tangan dari orang tua sendiri. Ilal lahdi sampai ke liang lahat. Ai inna ta'allamal ilma, bila mana engkau belajar ilmu fardun, ilmu yang fardu, fi itu wajib, fi inna ta'allamal ilmu, sesungguhnya belajar ilmu fardun itu hukumnya fardu, fi jami'il awqati, di setiap waktu, wal halati, dan di setiap keadaan. Makanya yang kita perlu contoh adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kemana-mana selalu bawa kertas dan pulpen ya, taruh di sakunya. Kalau mendapatkan ilmu baru dicatat. Nah, sebetulnya di zaman modern ini kita jarang melihat orang yang seperti itu. Rata-rata satu, ketika ada orang memberikan sebuah ilmu yang baru, kita mungkin bisa mengetik di dalam HP. Ini adalah ilmu yang baru ya. Atau kita rekam. Kita lanjutkan. Wa fi hadis Abdullah bin Umar, dan dalam hadisnya Abdullah bin Umar fi sahihaini, dalam kitab Bukhari Muslim, innallaha, sesungguhnya Allah, la yakbitu, tidak akan mencabut al ilma, sebuah ilmu, intizaan yantasu minan nas, untuk membuat kaget para manusia. Walakin yakbitu, tidak, Allah tidak akan mencabut ilmu-ilmunya langsung pleng, dengan satu kali cabutan ilmu yang dicabut oleh Allah, seluruh dunia langsung hilang. Apakah bisa Allah seperti itu? Sangat mudah. Tapi dengan cara bagaimana Allah mencabut sebuah ilmu? Dengan cara perlahan-perlahan. Walakin yakbidu al ulama, akan tetapi Allah mencabut para ulama. Dengan mewafatkan para ulama, ilmu yang dimiliki para ulama ini menjadi berkurang. Makanya ahli hadis sekarang jarang kita lihat. Ahli Quran memang insya Allah banyak, tapi ahli yang benar-benar ahli Quran, tafsir dan lain sebagainya jadi satu, itu tidak akan bisa. Beda dengan Ibnu Sina, hafal Quran juga hafal hadis. Ibnu Khaldun pun sama. Averus pun juga sama, beliau hafal Quran dan hafal hadis, dan keilmuannya juga selalu mendukung, hanya satu yang dia unggulkan. Kalau kita kan enggak, hanya satu-satunya ilmu yang kita miliki. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai sehingga tidak kekal ilmunya orang alim. Ittakhoda annas ruasa'u, dengan cara mengambil orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang memang sebagai pentolan-pentolannya orang berilmu. Ittakhoda annas ruasa'u juhalan, dan para manusia mengambil pimpinan, mengambil para ustadz jihalan, yang tidak tahu sama sekali. Makanya banyak kasus ustadz memperkosa, ya kan? Terus banyak kasus lagi ustadz mencuri, banyak kasus seperti itu. Padahal orang-orang yang dulu yang mempunyai ilmu malu dengan keilmuannya bila melaksanakan sesuatu yang membuat dirinya dimurkai oleh Allah. Jadi tidak terang-terangan, ya kan? Ada kasus ustadz memperkosa santrinya. Ini karena si ustadz tersebut ya hanya nama panggilannya saja ustadz. Ya kayak saya sendiri pun juga merasa seperti itu. Saya tidak tahu terlalu banyak ilmu yang saya miliki, namun saya berusaha agar saya tidak terjerumus kepada sesuatu yang membuat harga diri saya menjadi hancur. Nah ini
Ketika kita dipanggil ustadz, ketika dipanggil Gus, ketika dipanggil Bunyai, ketika dipanggil Ning, maka ada beban mental yang kita bawa. Jangan sampai membuat ulah yang melanggar syariat Islam. Fas'alu, kepada para pimpinan yang tidak tahu tersebut, orang yang tidak tahu jadikan pimpinan. Tahu, dan mereka bertanya dan mereka meminta fatwa biwairi ilmin, dengan tanpa adanya ilmu. Fadhallu wa adallu, ketika orang yang dianggap ustadz itu memberikan fatwa dan memberikan jawaban, fadhallu wa adallu, bukan tambah menyenangkan, bukan tambah mententeramkan, tapi tambah membawa sesuatu yang membuat kita menjadi emosi juga. Ada ustadz yang dikumpulkan di suatu masjid, sedikit disuruh demo, nah ini buat apa? Ketika kita duduk di dalam suatu majelis, ini ustadz yang benar-benar ustadz. Ketika kita duduk mencari ilmu, duduk di dalam sebuah majelis, yang kita terima adalah sebuah ilmu yang membuat diri kita menjadi tentram, bukan membuat diri kita menjadi emosi, kemudian kita tersulut dengan perkataan orang lain yang selalu mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Makanya para ulama-ulama yang model seperti ini jangan diikuti. Masih banyak ulama-ulama yang lain yang lebih mumpuni daripada ulama yang seperti ini. Wa qala ba'du salaf, dan sebagian para ulama salaf, al-ulum, ilmu itu arba'atul, ada 4. Yang pertama al-fiqhu, fikih, ilmu fikih, lil adyani, untuk agama, watibu, dan ilmu kedokteran, lil abdani, untuk menyembuhkan badan, wan nujumu, dan ilmu astronomi, lil asmani, untuk mengetahui sebuah masa, wan nahwu, dan ilmu nahwu, lil lisani, untuk mengolah kata atau berretorika. Wa'lam, dan ketahuilah, anna tahsilal ilmi, bahwasanya menghasilkan sebuah ilmu, ala nau'aini, ada 2 macam. Yang pertama kasbiyun, yang pertama mencari, wasima'iyun, dan yang kedua adalah mendengarkan. Fal kasbiyu, yang pertama adalah mencari, huwa, yaitu al ilmu, sebuah ilmu, al hasilu, yang dihasilkan, bimudawamatid darsi, dengan cara terus menerus belajar. Kayak kalian ini kuliah S1 sampai 4 tahun, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8, sampai sudah minimal untuk lulus atau wisuda S1. Ini kan ada masanya, dan tidak mungkin ada orang belajar langsung instan, langsung mendapatkan sebuah ilmu yang sudah banyak, tidak mungkin. Karena terlalu banyaknya ilmu, maka ilmu ini juga ada masanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah ini. Kemudian wal qiraatu, dan membaca, alal ustadi, dengan cara membacakan di hadapan ustadz. Ini namanya talaki, atau dalam ilmu, dalam pondok pesantren namanya sorogan. Ya. Di depan ustadz kita bacakan, betul apakah salah, maka ustadznya nanti yang akan menilai. Wasima'iyu, dan yang kedua adalah sima'i, mendengarkan. Huwa at-ta'allumu, ta'allum, belajar, minal ulama'i, dari ulama, bis sima'i, dengan cara mendengarkan. Dengarkan apa? Mungkin lewat YouTube, mungkin lewat HP, radio, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita lakukan, 1, kita harus tahu betul siapakah ustadz yang kita anggap benar-benar ustadz itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan tren, ternyata yang kita ikuti adalah ulama atau ustadz yang menyesatkan. Ya, jangan sampai yang membuat diri kita menjadi emosi di saat kita mendengarkan, dan kita menjadi brutal dalam sebuah perbuatan. Di saat kita duduk bersama majelis, di dalam majelis, maka yang kita dapatkan harus menjadi tenang, dan harus menjadi kita ini orang yang terhina di hadapan Allah, bukan menjadi sombong di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Sombong di hadapan manusia saja sudah dianggap sombong oleh Allah, apalagi sombong di hadapan Allah.
Bisimai dengan cara mendengarkan fi umurid dini dalam masalah agama wa dunia dan dunia. Ini ada yang banyak informasi yang bagus yang kita dapatkan di YouTube, entah itu mengenai pengetahuan, entah itu mengenai pendidikan, mengenai itu bisnis, entah itu mengenai masak-masak dan lain sebagainya. Ternyata di YouTube itu juga banyak. Tergantung dari kitanya. Ada dua yang kita buka, yang pertama kebaikan, yang kedua adalah kejelekan. Mana yang kita ikuti? Kalau kita membuka yang kebaikan, maka kita adalah dikawal oleh para malaikat. Malaikat pun akan mendoakan kita. Ketika kita membuka ini, maka ini adalah para jin, para setan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah. Karena memang tujuannya satu, biar di neraka dia mendapatkan teman dari manusia. Wa hadza la yahsulu, dan ini tidak akan berhasil illa bi mahabbatil ulama'i, kecuali dengan mahabbah atau cinta kepada ulama. Wal ikhtilatu ma'hum, dan bercampur dengan para ulama. Ikhtilat, duduk bareng dalam sebuah majelis ya. Ketika ada majelis kita duduk, kita simak pelajaran ceramahnya, kita serap ilmunya, kita amalkan yang kita dapatkan. Wal mujalasatu lahum, dan kita duduk bareng bersama para ulama. Sudah duduk ngobrol, pasti kalau kita duduk bersama ulama, yang dibicarakan adalah ilmu. Nah, kalau kita duduk bersama orang yang bukan ulama, kita duduk dengan para pedagang, yang dibicarakan pun pasti masalah dagang. Ini tergantung dengan siapa yang kita duduk, maka itulah yang menjadi pokok pembicaraan. Wal istifsaru minhum, dan dengan cara wal istifsaru minhum, dan mereka menafsiri dan mereka menerima penafsiran dari para ulama. Ada sesuatu yang tidak ketahui, ketika dia bertanya kepada ulama, dia sudah mendapatkan jawabannya di saat bertanya. Wajibu, dan wajib alal muta'allimi, dan wajib atas orang yang mencari ilmu, ayyanuyah, niatnya bitahsilil ilmi, agar ilmunya berhasil. Bagaimana niatnya? Ridhallahi ta'ala, yang dicari adalah niat untuk mencari ridha Allah. Wadarul akhirah, dan yang tujuan yang kedua yaitu agar dirinya masuk ke surganya Allah. Wa izalatul jahli, dan menghilangkan kebodohan an nafsi, dari dirinya. Wa ansairil jihali, dan dari sisa-sisa kebodohan. Wa ihya'uddini, dan menghidupkan agama. Wa ibqa'il islami bil ilmi, dan mengabadikan agama Islam bil ilmi, lewat ilmu. Wayanwi, dan niat bi asyukru ala nikmatil akli, diniatkan saat mencari ilmu, dia bersyukur ala nikmatil akli, atas nikmatnya akal. Nikmatnya akal, kalau kita masuk sesuatu yang positif, maka cara berpikir kita pun akan menjadi positif. Namun di saat kita duduk bersama orang yang bukan ulama, dan kita kemasukan atau doktrin yang negatif, maka yang kita keluarkan pun akan juga sesuatu yang negatif. Wasihatil badani, dan untuk mensehatkan badan, syukur atas nikmatnya akal, atas sehatnya badan, selalu bersyukur. Kenapa? Kalau sakit sudah tidak bisa mencari ilmu lagi, kalau sudah akalnya tidak jernih, maka dia pun tidak akan bisa berpikir yang jernih juga. Wala yanwi, dan tidak boleh berniat iqbalun nasi ilaihi, agar manusia datang kepada dirinya, disembah, dicium tangannya, atau dan yang lain sebagainya, agar dirinya menjadi manusia yang selalu dihormati. Wastijlabu mata'id dunya, dengan cara dia mencari ilmu, ini yang tidak boleh kita niatkan, agar kita mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjual tersebut. Kalau kita mengajarkan ilmu, ya sudah, nggak usah pakai angka nominal berapa, terserah jenengan mawon. Wal ikramu inda sultan, agar dimuliakan oleh para pejabat, agar ilmunya, agar dianggap sebagai orang yang berilmu,
maka para pejabat datang. Tidak, jangan sampai ada niatan seperti itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, sebagai orang yang berilmu maupun tidak, itu akan kelihatan di saat dirinya sudah meninggal dunia. Di saat dirinya masih hidup, tidak akan bisa terlihat apakah betul niatnya ini memang karena Allah ataukah memang untuk manusia. Kalau kita sudah meninggal, baru akan ketahuan kita ini adalah orang berilmu yang memang niatnya untuk nilai ta'ala ataukah tidak. Wa qala ta'ala, wa berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum di antara kalian, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan keilmuan, darajatun, akan diangkat derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha waspada atau teliti. Ini nanti diangkat derajatnya di mana? Di hadapan Allah sendiri, bukan di hadapan manusia. Kalau memang manusia tersebut niatnya karena untuk Allah, dan dia sendiri akan tahu di saat dirinya sudah meninggal dunia. Wa qaluhu, dan Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun, apakah sama orang yang tahu wal ladina la ya'lamun dengan orang yang tidak tahu. Innama yatadakkaru ulul albab, bahwa sesungguhnya orang-orang yang tahu itu adalah termasuk orang-orang yang ulul albab, orang yang mempunyai keilmuan. Dan kita lanjut ke Syu'bah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Asy'abatu cabang as-saminata asyrata yang ke-18, yaitu nasrul ilmi asyar'i. Di saat sudah menuntut ilmu di cabang yang ke-17, maka ilmu yang kita dapatkan yaitu yang di cabang yang 18 ini, tugas kita adalah nasrul ilmi asyar'i. Di saat kita sudah mendapatkan ilmu, kita tularkan. Wa qala, dan Nabi Muhammad bersabda, dia pelugha asyahid minkum al-ghaib ayyajibu 'ala sami ma aqulu minkum. Akan ada orang yang menyampaikan di antara kalian, yang ada orang menyampaikan dari yang ketidaktahuannya, ayyajibu 'ala sami, wajib kepada orang yang mendengarkan ma'aqulu, apa yang saya ucapkan, minkum dari kalian. Yablugho harus menyampaikan. Siapa? asyaidah, orang yang datang. Ketika Nabi berkata orang-orang yang datang ini wajib menyampaikan kepada orang-orang yang tidak datang. Dia datang maksudnya di saat Nabi Muhammad memberikan ilmu, itu kan banyak yang datang, ada juga yang tidak datang. Nah, Nabi Muhammad berpesan, nanti kalian yang datang ini harus menyebarkan ilmu kepada orang-orang yang tidak datang pada hari ini. Ayyajibu, maka wajib al-sami, orang yang datang, orang yang mendengarkan, ma'aqulu minkum, apa yang saya ucapkan kepada kalian, ayyabluwa, untuk disampaikan, untuk menyampaikan, man, kepada seseorang, lam yasma'hu, yang tidak mendengarkan. Wadal hadis, dan hadis ini khitabun lis sahabati, khitab kepada para sahabat. Tsumma, kemudian liman ba'dahum, dan kepada orang-orang yang setelahnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus begitu. Kayak kalian ini datang ke kampus, ke sekolah, ya kan? Ketika ada dosen memberikan ilmu, maka saya mendapatkan ilmu. Nah, nanti ketika teman kalian tidak datang, sakit atau yang lain sebagainya, maka kalian juga yang menyampaikan. Terus seperti itu. Wajibu, maka wajib at-tablighu, menyampaikan, ala ahlil ilmi, kepada orang yang suka berilmu. Wa kullu man ta'allama, dan setiap orang yang tahu, mas'alatan wahidatan, dalam satu masalah, fawa min ahlil ilmi, maka dia termasuk min ahlil ilmi. Wa kullu amin, dan orang yang tidak tahu, arafa arafa yang tahu surutus sholati fa'alaihi, surutus sholati, yang orang awam tidak tahu salatnya salat, fa'alaihi ayya'rifa wirahu, maka dia wajib menyampaikan kepada orang lain syaratnya sholat, caranya berwudu, caranya bertayamum, dan lain sebagainya. Wa illa, bila mana tidak menyampaikan, maka diri termasuk kitmanul ilmi, yang suka menyimpan ilmu. Bahwa syariku fil ismi, maka dia
larinya akan mendapatkan dosa. Wajibu dan wajib fi kulli masjidin, di setiap masjid, wa mahallatin dan di setiap sebuah tempat, minal baladi dari sebuah desa, tempat, kota, kampung dan lain sebagainya, faqihun harus ada orang yang alim dalam masalah fikih, yu'allimu yang mengajarkan an-nasa kepada manusia, wa yafhamuhum dan memahamkan orang alim ini an-nasa kepada manusia, wa kada begitu juga fi kulli qaryatin di setiap desa, wa yajibu maka wajib ala kulli faqihin terus ada orang yang faqih dalam masalah ilmu, faragha min fardin yang dia min faragha min fardi ainihi ala sabil fardil kifayah yang dia penuhi dari kewajiban fardu ainnya ala sabili fardil kifayati atas jalan atau di atas hukum fardu kifayah. Harus ada satu tempat ini ada orang alimnya, harus ada. Kenapa harus ada? Tujuannya agar bisa ditanya kalau memang tidak tahu. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana harus ada yang memberikan jawaban kepada orang lain. Ayyahruja ila man yujawiru baladi, sampai keluar dari negaranya, wa yu'allimuhum dinahum dan mengajarkan orang alim tersebut, orang fakih tersebut dinahum agamanya, wa faraidu syara'ihim dan fardu-fardunya syariatnya dan fardu-fardunya hukum syariat dari orang alim harus disampaikan. Wayastashabu dan mendampingi atau menemani ma'an nafsihi serta dirinya, zadan menemani ayakulahu baik di saat makan wala yakulu dan di saat dia ini harus menemani sampai kapanpun, ditemani orang yang berilmu. Kenapa? Karena itu yang diucapkan, yang dikeluarkan ilmunya, yang dikatakan pasti ada unsur keilmuan. Fa'in qoma bi wahidun, bila mana ada satu orang yang tetap di situ, adanya satu, sakoto al-haraj anil bakin, maka dia bebas dari hukum dosa. Wal amu al-kharaju al-kafa, dan umumnya dia sudah menjadi fardu kifayah untuk desa tersebut. Harus ada orang alim, sama seperti orang yang meninggal dunia, harus ada orang yang mensolatkan kepada jenazah tersebut meskipun cuma satu orang. Nah, kalau sudah ada orang mensolatkan meskipun cuma satu orang, maka gugurlah hukum tersebut untuk orang lain. Nah, mungkin sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan sampean japri atau sampean tanya di grup yang sudah dibuatkan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat.